Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alwansyah dengan NIM B1B1211094. Nah, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya terkait dengan jurnal konservatisme bias. Nah, jurnal yang pertama yaitu berjudul Keep Things as They Are: How Status Quo Bias and Traditions Along with Allowed Information and Transparency in the Building Industry Slow Down the Adaptation and Innovative Sustainable Technologies. Nah, jurnal ini ditulis oleh Jeroen Hoffman, kemudian Gerdian de Vries, dan Gerten van Deka. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian slide selanjutnya yaitu tujuan pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan daripada penelitian ini yaitu yang pertama yaitu untuk memahami hambatan adopsi inovasi di sektor bangunan, khususnya konteks teknologi berkelanjutan seperti teknologi fasad pintar. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengeksplorasi faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan untuk mengadopsi teknologi berkelanjutan di industri tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lokasi dan populasi. Nah, lokasinya itu terletak di Belanda. Kemudian populasi dari penelitian ini yaitu membahas tentang hambatan adopsi teknologi yang berkelanjutan di industri bangunan dan faktor psikologis yang mempengaruhinya di Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu metode dan jumlah sampel. Nah, metode yang digunakan adalah convenience sampling. Kemudian jumlah sampel yang dalam penelitian ini adalah 109 responden. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu model penelitian seperti yang ditampilkan. Kemudian salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah ukuran sampel yang kecil atau ukuran sampel dalam penelitian ini dianggap cukup, namun hasilnya bisa menjadi lebih akurat dan dapat digenerasikan jika ukuran sampel lebih besar. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu fitur riset atau hal yang diinginkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu salah satunya yaitu untuk memperluas ukuran sampel. Ukuran sampel dan penelitian ini dianggap cukup, namun hasilnya menjadi lebih akurat jika lebih besar. Kemudian yaitu lanjut pada jurnal kedua yaitu yang berjudul Organization Resistant to Automation Success: How Status Quo Bias Influences Retention Organization into Automate and Workflow System in Public Organization. Nah, penulisnya yaitu Ibrahim Al-Mutradi, kemudian Feng Li, dan Muhammad Penjara, yang dimana jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2022. Nah, melangkah pada slide selanjutnya yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana dan mengapa bias status quo ini dapat menjalankan dan penolakan organisasi terhadap sistem alur kerja otomatis di dalam organisasi di publik di Arab Saudi tersebut. Lanjut yang kedua yaitu lokasi dan populasi. Nah, lokasi dari penelitian yaitu di Arab Saudi. Kemudian populasinya yaitu dalam individu-individu yang terlibat dalam proses implementasi sistem alur kerja otomatis di organisasi publik di Arab Saudi. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu metode dan jumlah sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode bola salju. Kemudian jumlah sampelnya adalah 12 aktor yang terdiri dari 4 insinyur otomatis, kemudian 3 pengguna, 3 manajer, dan 2 konsultasi otomasi. Kemudian yang keempat yaitu variabel. Variabel yang digunakan di sini yaitu variabel status quo bias. Model penelitian. Nah, model penelitian ini bisa disaksikan di PPT-nya, sudah ditampilkan di situ. Ada beberapa model penelitian di situ. Kemudian selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini salah satunya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada satu organisasi publik di Arab Saudi sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke organisasi publik lain atau sektor swasta. Kemudian yaitu fitur risetnya, harapan ke depannya yaitu salah satunya yaitu melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak organisasi publik dan sektor swasta di Arab Saudi untuk memperluas generalisasi hasil penelitian. Kemudian lanjut pada jurnal selanjutnya, jurnal ketiga yaitu Climate Change yang berjudul Climate Change Perceptions and Their Assessment and the Importance of Sustainable Behavior and Their Mitigation, the Example of Montenegro, di mana penulisnya yaitu Goran Ceroni, kemudian Natasha Krivakapi, kemudian Rade Sarafi, dan Predok Zikovi, di mana jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2023.
Nah, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu di situ terdapat yang pertama yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah untuk memeriksa persepsi perubahan iklim di kalangan masyarakat warga negara di 25 negara Eropa yang termasuk dalam kumpulan data ESS dengan fokus pada persepsi warga Montenegro dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu lokasi dan populasi. Nah, lokasi dari penelitian ini terletak di negara Montenegro. Kemudian populasinya adalah masyarakat warga negara di 25 negara Eropa yang termasuk dalam kumpulan data ESS termasuk Montenegro. Nah, sampel ini terdiri dari orang yang berusia 15 tahun sampai 25 tahun. Poin yang ketiga yaitu metode dan jumlah sampel. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode acak ketat atau random sampling. Kemudian jumlah sampel yang ada yaitu adalah 52.219 orang yang berasal dari 20 negara. Yang keempat yaitu variabel, di mana variabelnya yang terdiri atas satu yaitu memprediksi determinan individu di suatu negara yaitu di negara Montenegro. Kemudian masuk pada slide selanjutnya yaitu ada model penelitian. Nah, model penelitian ini sudah ditampilkan juga di PPT. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterbatasan, yang dimana keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan di Montenegro dan tidak mencakup negara-negara lain di Eropa. Terakhir yaitu fitur riset. Fitur riset dari penelitian ini yaitu dapat memperluas cakupan negara yang diteliti untuk membandingkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap perubahan iklim di berbagai negara di Eropa. Kemudian lanjut pada jurnal selanjutnya yaitu yang berjudul Determinants of Successful Digital Transformation, di mana penulis jurnalnya yaitu Kyu Guan, kemudian Hayang Seok Ho, kemudian Yongjin Chow dan Seongjun Lee, di mana jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2023. Nah, lanjut pada slide selanjutnya yaitu di mana yang pertama yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan digital transformasi dalam lingkungan industri serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lokasi dan populasi. Lokasi di penelitian ini terjadi di negara Korea, kemudian populasinya adalah karyawan yang bekerja untuk lembaga keuangan di Korea. Kemudian yang ketiga yaitu metode dan jumlah sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu convention sampling. Kemudian jumlah sampelnya adalah 100 responden. Kemudian yang keempat yaitu variabel. Nah, variabel di sini terdiri atas dua yaitu faktor perilaku dan karakteristik inovatif. Kemudian lanjut pada slide selanjutnya, yang dimana di situ terdapat model penelitian yang sudah ditampilkan pada PPT. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan. Nah, penelitian ini dianggap bersifat individual dan sosial, sehingga penerimaan DT dan banyak faktor penentu berasal dari riset dan diadakan pada tingkat individu atau organisasi. Nah, selanjutnya yaitu penelitian ini juga hanya difokuskan pada industri keuangan di Korea. Kemudian fitur risetnya yaitu penelitian juga memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yang salah satunya adalah melakukan penelitian lanjutan dengan kuesioner dari berbagai industri selain industri keuangan yang berada di negara Korea tersebut. Kemudian jurnal yang kelima yaitu atau jurnal yang terakhir yaitu yang berjudul Information System Acceptance Analysis Using Technology Acceptance Model Case Study Sijalak Posenten Village Jembrot Legenci Bali Provinsi, di mana penelitinya itu Kadek Pradyani Novianti, kemudian Nikomang Wina Lestari Putri, kemudian Ida Ayu, Gede Wijik Wiryanti. Nah, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2023. Kemudian lanjut pada slide selanjutnya yaitu yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau sistem teknologi informasi yang menggunakan model TAM pada pegawai kantor desa Poh Santen terhadap website Sijalak. Kemudian yang kedua yaitu lokasi dan populasi. Lokasinya terletak di Indonesia, kemudian populasinya adalah seluruh warga pegawai kantor desa Poh Santen. Kemudian yang ketiga yaitu metode dan jumlah sampel. Metode yang digunakan yaitu metode pursive sampling. Kemudian jumlah sampelnya itu tidak dicantumkan dalam jurnalnya. Kemudian yang terakhir yaitu variabel. Nah, variabelnya itu ada
4. Yang pertama yaitu perceived useful atau kemanfaatan yang dirasakan. Yang kedua yaitu kemudahan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga yaitu sikap terhadap penggunaan. Kemudian yang keempat yaitu niat perilaku untuk menggunakan. Kemudian lanjut pada slide selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu model penelitian seperti yang sudah ditampilkan pada PPT tersebut. Keterbatasan dalam penelitian ini pertama yaitu hanya dilakukan pada satu kantor desa, yaitu Desa Ponsanten, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digenerasikan ke kantor desa lainnya. Kemudian fitur riset atau harapan yang diharapkan dari penelitian selanjutnya yaitu melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak kantor desa untuk menggeneralisasikan hasil penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.